Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Di antara tanda orang yang sombong adalah, yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas masalah kesombongan. Masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah dimanapun anda berada dan mendengar suara kami, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat sedikit yaitu kesombongan. Nah, hadirin yang berbahagia, salah satu penyakit yang sangat berbahaya, yang penyakit tersebut juga berdampak dalam kehidupan sehari-hari dan juga merupakan sebab terbesar yang menjadikan banyak orang terjerumus dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kesombongan secara bahasa maknanya adalah besar atau merasa agung, merasa dirinya besar dan tinggi melebihi yang lainnya, dan merasa yang lain adalah rendah. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Zarrah dalam bahasa Arab adalah ungkapan suatu yang sangat kecil dan sangat ringan. Sebagian ulama menafsirkan makna zarrah adalah semut yang sangat kecil. Ada juga ulama yang mengatakan apabila seorang memukul tangannya ke tanah, kemudian dia melihat banyak pasir di tangannya, kemudian dia kebas tangannya dan dia mengambil sisa sedikit pasir di tangannya, itulah pasir yang satu butir di tangannya disebut dengan zarrah. Ada juga yang mengatakan sebagian yang tercantum dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya yang namanya zarrah adalah partikel-partikel yang kita lihat ketika kita membuka jendela, maka nampak partikel-partikel kecil yang terkena cahaya. Seandainya jendela itu kita tutup dan tidak ada cahaya masuk, maka tidak nampaklah partikel-partikel kecil tersebut. Namun, jika kotoran yang sangat kecil tersebut berada dalam hati seseorang, maka dia tidak masuk surga. Dan ini adalah ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya sombong. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencabutnya dariku, salah satu dari keduanya, maka aku akan melemparkan ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa bisa demikian, hadirin berbahagia? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah milik Allah. Tidak boleh kita sombong sedikit pun, karena kita tidak punya apa-apa. Kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Dulunya kita tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat pertama, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut. Kita 1000 tahun yang lalu, siapa yang sebut nama kita? Tidak ada dan tidak disebut-sebut. Ini kesempurnaan dalam ketiadaan.
ada suatu yang tidak ada tapi masih disebut akan ada, akan kami ciptakan, akan lahir. Belum ada tapi sudah disebut. Ketika seseorang memiliki kesombongan, dia seakan-akan mengusik suatu yang merupakan hak Allah semata, yaitu hanya Allah yang hak untuk Allah. Maka meskipun hanya sedikit, maka membuat dia dilempar ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai orang berfikir kalau punya sandal atau baju yang bagus berarti orang sombong. Tidak. Kesombongan tidak identik dengan keindahan. Meskipun sombong adalah penyakit hati, tapi ada wujudnya dalam penerapan akhlak. Hadirin rahimakumullah, di antara tanda orang yang sombong adalah, yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Orang sombong adalah lawannya orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sifatnya tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, maknanya adalah, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Hadirin rahimakumullah, ketika dia tawadhu hatinya dan tidak ada kesombongan dalam hatinya, maka cara berjalannya pun dia tawadhu. Dari tutur katanya juga menunjukkan dia tawadhu. Dari kisah-kisah dan cerita yang disampaikan menunjukkan dia tawadhu. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, akan nampak dari tutur kata dan perilakunya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Kesombongan ini sangat bertentangan dengan sifat penghuni syurga. Karena ciri utama dari penghuni syurga adalah orang-orang yang penuh dengan ketawadhuan. Hadirin rahimakumullah, tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian gemetar karena melihat karismatik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah disebut dengan Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy. Ketika Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari hanya memakai baju biasa seperti para sahabat, sampai ada seorang datang dari luar kota Madinah ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bingung, Rasulullah yang mana? Karena tidak ada penampilan istimewa yang dimiliki oleh Nabi dari sisi pakaian atau penampilan, sama seperti yang lainnya. Sehingga para sahabat menyuruh agar Rasulullah duduk di tempat yang agak tinggi, agar orang-orang tahu bahawa itu adalah Rasulullah. Karena tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama untuk merenungkan diri, untuk memperbaikan diri agar kita jauh daripada kesombongan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu was-sami'ul alim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.